Bu, ngapunten nggih saderenge mengganggu waktunya jenengan, karena memang ini tugas saya tiap hari untuk mensosialisasikan tentang koperasi kami, Bu. Ngapunten nggih. Sebelumnya Ibu pernah tahu koperasi saya, koperasi Sirka? Iya, tahu. Dengar-dengar aja. Oh, dengar-dengar nggih. Kalau tempatnya enggak tahu nggih. Oh, nggih. Kalau tempatnya di ini ya Bu, di rumah sakit Wijaya Utaranya nggih. Oh, nggih. Tepatnya di depannya STK Harjo nggih. Ngeten langsung mawon nggih. Karena gini Bu, koperasi saya itu koperasi yang memang berlabel syariah. Ngoten nggih. Mungkin Ibu tahu koperasi syariah itu bagaimana Bu? Ya, ini kayak sesuai syariah nggih, bener. Nggih, kalau koperasi saya jabarkan nggih, koperasi saya memang koperasi yang berlandaskan syariah Bu nggih, dan sudah tercantum pada Al-Qur'an dan hadis ngoten. Karena nopo? Karena setiap lembaga atau semua lembaga yang Ibu tahu, mungkin koperasi-koperasi lain atau bank-bank lain itu semua itu mboten mengikuti syariat Islam ngoten nggih. Lah, kenapa harus syariah Bu? Karena sudah ketentuan yang mutlak atau artinya sudah disahkan, tidak boleh diganggu gugat ngoten nggih. Karena sudah kewajiban kita yang harus dijalankan oleh perintah Allah ngoten nggih. Dan sudah tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 195 ngoten nggih Bu nggih. Apakah sudah paham Bu? Nggih. Meskipun Ibu belum pernah mengetahui karena nggih, kan yang penting simpan pinjam ngoten wis nggih Bu, pokok pinjam nggih. Kalau kami mboten sesuai dengan anjuran Islam ngoten kan nggih. Nggih. Dan Ibu tahu napa sebelumnya perbedaannya koperasi yang syariah dengan koperasi yang tidak syariah? Tidak tahu nggih. Jadi perbedaannya itu kalau koperasi yang non syariah nggih. Dilihat dari ini Bu. Bu, saya ulang nggih karena macet nggih. Jadi perbedaannya, Jadi perbedaannya kalau yang non syariah dengan yang syariah itu nggih bedanya. Kalau dari kita perbedaan dari segi hukum Bu nggih, kita pacuannya pada hukum nasional dan internasional. Nggak ada syariahnya Bu ngoten. Cuma peraturan negara pun ngoten. Kalau yang syariah kita pacuannya pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis ngoten Bu nggih. Dan ada juga dari segi pengawas Bu. Kalau pengawas, kalau yang non syariah itu dari Dewan Komisaris, cuma satu orang pengawasnya. Jadi nggih maksudnya buatan satu orang di lembaganya, lembaga komisaris. Nah, mantuniku kalau yang syariah itu ada Dewan Komisaris, ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi ada dua. Ada yang syariahnya, ada yang Dewan Komisaris. Kalau ini cuma satu. Nggih, pengawasnya. Terus dari segi pengelolaan Bu, kalau yang non syariah itu dananya bebas. Misal dananya bebas, kalau yang syariah itu pengelolaannya harus sesuai syariat Islam. Artinya misalkan Ibu nggih nabung, Ibu nabung di mana? Di BRI. Enggak pernah. Di mana tuh? Ada itu orang-orang yang nggih. Misalkan nggih kalau Ibu tang BRI atau di lingkungan manapun nggih. Jenengan kalau nabung pokok nabungan ngoten nggih. Kalau kami mboten Bu, Ibu misalkan nabung, kami lihat usahanya Ibu nopo. Tapi misalkan kalau Ibu usahanya dari penghasilan yang sewu, penghasilannya tidak halal, mboten kami terima. Jadi kita lihat kayak gini nggih teng griyane jenengan, kita ada kunjungan ngoten kan nggih. Jadi setiap nasabah atau setiap anggota itu ada kunjungan kita Bu ngoten. Jadi mboten ujuk-ujuk langsung nabung ngoten mboten. Jadi nanti kita kan dananya nanti kan kita beri bagi hasil atau jasa nggih. Jadi kan kalau yang dari uangnya dari usaha yang tidak halal kita akan ini Bu nanti dananya nggih lek ngarani riba, lek ngarani Bu. Ngertos Bu riba. Nggih. Napa Bu riba Bu? Anu nggih. Barang nggih, dosa. Jadi nggih mboten berkah juga Bu nantinya pada jenengan nanti kalau uangnya dititipkan dari orang yang misalkan kayak Ibu di Pergadi gitu, di perorangan maksudnya. Nggih. Uangnya cepet habis. Jadi dados napa malih untuk pinjaman.
Kalau di lembaga atau di BRI itu pokoknya ngekei pinjaman pun ngoten. Kalau kami mboten, kita lihat usahanya juga. Kalau kita lihat usahanya itu dari kalau ayatnya niku tak jabarkan nggih poinnya aja. Allah telah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka yang abadi ngoten Bu. Nggih. Mandar mugi mboten nggih Bu nggih. Dan ada juga Bu produk simpanan dan pembiayaan. Artinya kalau pembiayaan itu pinjaman, kalau kita itu namanya karena syariah itu pembiayaan. Kalau yang tabungan itu namanya simpanan. Kalau yang syariah nyebut noe Bu ngoten. Nggih. Dan ada akadnya Bu. Kalau jenengan mau nabung itu kita ada akadnya juga. Kayak misalkan pernikahan nggih. Mboten ujug-ujug nggih kumpul teng griya kan mboten ada ijab kabulnya. Nanti kan kalau ndak ada ijab kabulnya kita akan dosa juga nggih. Nabung juga gitu Bu, ada ijab kabulnya. Ini namanya akad. Kalau di simpanan itu ada dua kami nggih, akadnya akad wadiah atau titipan, dan yang kedua akad mudharabah atau investasi, atau yang disebut juga akadnya murabahah mutawaqoh ngoten Bu. Di akad kami namine. Lah niki artinya kalau untuk wadiah atau titipan itu titipan dana anggota nggih kepada koperasi tanpa syarat, dan ketika ibu butuhkan ada dan aman ngoten. Dan ada 3 kita produk akad produk simpanan kita Bu di akad wadiah ini ada 3. Jadi yang pertama ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan tahunan. Dan kalau yang simpanan pokok dan wajib ini syarat jadi anggota. Kalau simpanan pokok dan wajib ini syarat jadi anggota. Kalau ibu misalkan mau nabung ini harus jadi anggota dulu kayak di BRI. Kalau di BRI itu hangus Bu uangnya. Kalau niki kita boten. Jadi yang pertama itu 50, yang wajibnya 5.000 tiap bulan. Ngoten. Dan ada simpanan tahunan Bu. Misalkan nggih, ada 5 kita. Simpanan ketupat, siswa, simpanan korban, oleh-oleh haji, dan haji atau umroh. Ngoten. Kalau ibu misalkan biasanya nabung ketupat hari raya nggih. Nggih niki minimal 5.000 dan jangkanya pun 250 hari, 10 bulan. Ngoten. Dan diambil nggih sebelum puasa ngoten. Kalau siswa sebelum kenaikan kelas. Ada juga akad mudharabah ini Bu yang kedua, yaitu dana yang disimpan di koperasi akan dikelola sesuai dengan proporsi atau sesuai kebijakan dari kantor, proporsi bagi hasil atau jasanya yang diberikan ngoten tiap bulan. Itu ada 2, itu simpanan sukarela dan simpanan deposito. Kalau simpanan sukarela ini simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu jenengan butuh, itu bisa diambil minimal 5.000, tidak ada potongan Bu ngoten. Kalau yang simpanan deposito itu simpanan yang minimal 1 juta tabungannya. Kalau ibu misalkan nggak ada rezeki suatu saat nih, nggak ada 5 juta, monggo di deposit. Ada 2 simpanan deposito, yang satu boleh diambil uang jasanya dan boleh diambil barang. Misalkan ibu nggak ada uang 5 juta, mau kepingin TV aku mbak, niku jenengan nggak ada uang 5 juta tabungaken teng koperasi kula, nanti jenengan kalau minta TV kita sediakan. Jadi ibu ndak dapat jasanya, cuma dapat barang dari kita, bonusnya. Nggih ngoten. Dan setelah itu ada yang namanya produk pembiayaan Bu, yaitu produk ini pinjaman. Kalau disebut orang-orang nggih. Kalau produk pinjaman itu ada akadnya masing-masing sesuai kebutuhan. Saya jelaskan yang 3 mawon nggih. 3 mawon. Mungkin kalau ibu di kehidupan sehari-hari lah ngoten nggih. Ada akad yang namanya akad murabahah. Akad murabahah itu akad jual beli. Misalkan ibu ingin membeli kulkas, napa malih nggih, lemari, terus kursi, monggo kita bermurabahah. Nanti untuk pembayarannya disepakati bersama Bu ngoten. Kita berupakan barang nanti, buatan diberupakan uang. Jadi ibu ingin apa kita sediakan. Itu yang namanya akad murabahah pakai akad ini. Betul ujuk-ujuk ngiling ngoten Bu, boten. Ada akadnya dulu, kita berangkat dulu. Kan ini Bu, harus nih kesepakatan lah Bu ngoten. Kalau lainnya kan pokoknya nyelewe Bu sampe balekno sakmene.
Ngoten nek kita mboten. Kula niku umume. Dalah Kula umume niku. nggih. Nek niki mboten jenengan kepin primbet monggo, tapi kita sepakati dulu Bu, jenengan nanti memberikan jasa sak meten. Ngoten Bu. Kalau kita. Kalau misalkan ada ini akad rahan Bu nggih. Akad rahan ini akad gadai. Nanti Ibu kalau misalkan menggadaikan perhiasan, monggo kita pakai akad ini Bu. Nanti kita tidak minta imbalan ke Ibu, tapi Ibu memberi kita meminta yang namanya ujroh, yaitu biaya perawatan atas jaminannya jenengan. Agar tidak rusak, ngoten Bu. Jadi dirawat ngoten Bu. Dan yang ketiga Bu, akad MBT, yaitu ikat ijarah muntayati tamlik, namanya akad sewa. Kalau misalkan Ibu mau menyewa ruko, sewa sawah nggih. Menawi mau sewa sawah nggih, amin nggih Bu nggih. Sewa sawah. Kita tidak memberikan uangnya, tetapi nanti kita berikan sawahnya Bu. Nanti kita yang bayarkan ke pihak yang punya sewa. Dan ada yang terakhir akad istisna, yaitu akad pemesanan. Akad ini produk unggulan kita yaitu jambang sehat. Misalkan Ibu jumlengnya bau, napa tercemar teng sumur, air sumur, kita bisa merenovasi. Ada alatnya kita Bu, ada tipe-tipenya sendiri. Misalkan ada 21, 31 ngeten. Nanti jumlahnya, dan itu tidak akan tercemar Bu teng air sumur jenengan. Jadi itu jamban yang memang kedap dibuntu Bu. Cuma nanti ada alatnya yang bisa mengolah dados udara. Dan ada ini bisa diangsur. Ngoten. Nggih ngoten pakai jaminan. Ngoten Bu nggih. Nggih mingguan nggih ada sistemnya, kita kan ada 3 Bu, harian, mingguan sama bulanan. Bulanannya pun bisa. Kalau yang tipe 21 dulu nggih belum naik ini nggih, enggak tahu sekarang 1.750.000. Jadi tukangnya ada pun ngoten. Tinggal langsung nggih pelaksanaan. Nanti jenengan minta yang tipe 31 napa 32 napa 21 ngoten cempolong ini kula. Dan yang satu niki nanti prosesnya di ini Bu, jados udara, nanti ada prosesnya. Jadi mboten anu pun nggih, nanti kalau misalkan napa nanti sedot WC ngoten. Dan ini Bu, kenapa harus pilih yang syariah, kesimpulannya nggih. Yang pertama, koperasi syariah itu tidak menjual uang atau riba Bu. Jadi kita kan memang benar-benar kalau menjualnya itu memang ada barangnya. Kita kalau untuk pembelian tadi gitu. Dan yang kedua, uang hanya sebagai alat tukar. Jadi uang itu bukan kalau pinjam itu bukan uangnya saja, kita berikan barangnya juga ngoten. Tapi sesuai kebutuhan jenengan minta enopo ngoten. Kalau ini ada juga yang ketiga, semua pembiayaan dan simpanan terdapat akadnya masing-masing nggih. Wau niku sing kula jelaskan nggih, kalau untuk nabung dan meminjam itu ada akadnya di masing-masing sesuai kebutuhan jenengan. Jadi kalau misalkan ingin sewa nggih niku akad IMBT atau akad ijarah tok Bu ngoten. Nggih, bedanya itu kalau ijarah itu bukan kembali ke orangnya, cuma masa sewa mawon nggih. Tapi kalau yang di IMBT itu berakhir pada kepemilikan, nanti jaminannya dihibahkan ke jenengan ngoten. Dan yang terakhir itu bisa menyejukkan hati dan berkah Bu. Nggih, berkah niku wau Bu. Kayak misalkan nggih berkah nggih, kalau nyile kan mboten ujug nyile nggih. Ada akadnya, wong nikah mau ada akadnya Bu, nak niyo niki ngoten nggih. Nggih ngoten. Apakah sudah jelas Bu? Nggih. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak, terima kasih. Kalau mau untuk pinjam, nggih tak tutup dulu nggih Bu. Makasih untuk waktunya nggih. Nggih.